Shalom. Selamat hari Minggu juga adik-adik. Selamat hari Minggu, Bang. Wah, selamat hari Minggu juga, Kak. Kita kembali lagi nih, Kak, dalam ibadah sekolah Minggu kita, Kak, ya. Betul lah, Bang. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini juga Abang merasakan semangat yang luar biasa dari adik-adik tentunya juga di rumah. Betul begitu, Kak? Betul sekali ya. Oke, Kak. Sebelum kita akan memulai, Kak, kita coba perkenalkan, Kak, para pemusik kita dulu, Kak, ya. Boleh. Nah, pertama ada organis kita yang pertama ada Abang Matias Manurung. Berikutnya ada siapa, Kak? Ada abang yang ganteng teman kita juga. Siapa itu, Kak? Ada Romi, Bang Romi, Bang. Oh, marga apa, Kak? Romi? Marga Gultom kayaknya. Iya, Romi Gultom. Dan satu lagi kan Nadia, ada Amang Ferry Manurung sebagai gitaris kita. Oh iya, Bang. Di belakang kita juga jangan lupa. Oh, betul sekali, Kak. Amang Sintua kita, Kak, ya, yang akan bawa firman. Betul lah, Bang. Siapa ya adik-adik? Amang Sintua Sopar Simangunsong. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk kakak-kakak, guru-guru sekolah Minggu, seksi sekolah Minggu. Tuhan Iya. memberkati. Itu dia adik-adik, para pelayan kita, Kak, ya. Betul sekali ya, Bang. Nah, kita akan memulai ibadah kita, tapi jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulisnya, dan juga sikap untuk mengikuti ibadah kita. Dan juga untuk orang tua kami di rumah, kami juga mengimbau dan juga mengajak untuk mendampingi adik-adik kita di rumah dalam ibadah online. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Pujian Allahku Besar. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetapkanlah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang ke-7. Demikian bunyinya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci, serta bersikap sopan dalam tata kerama perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai, dan setia. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 497, Dina Humol Sorohak. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan pengumuman. Ya, betul sekali Abah. Yang pertama, Kakak dan Abang mengingatkan kembali adik-adik bahwa kita masih tetap beribadah online di rumah. Oke, jadi nanti link ibadah sekolah minggu kitnya
akan dikirim melalui grup kelas masing-masing. Dan tak lupa apa? Jangan lupa juga untuk difoto, Abang. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa minta mama atau papa atau kakak saat adik-adik sedang beribadah tolong fotokan sebentar untuk kita sebagai pengganti absen tentunya. Yang kedua, tetap jangan lupa adik-adik jaga kesehatan selalu di rumah mengingat kondisi negara kita masih pandemik. Ikuti protokol kesehatan tentunya ya Kak. Betul sekali, Abang. Iya, itu saja. Sebelum kita lanjut kembali, kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman kita. Ya Allah Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau fokuskan kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, berilah rezeki kepada orang tua murid sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu Tuhan. Dan berilah kesehatan kepada anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua murid sekolah minggu Tuhan. Tuhan, pulihkanlah negara kami ini agar kami dapat beraktivitas seperti semula lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan kembali ke pujian dari Kidung Pujian 5 Roti dan 2 Ikan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hampir ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang menjadi kekuatan, menjadi rema, dan menjadi keselamatan bagi tubuh dan jiwa dan roh kami. Terlebih-lebih bagi anak sekolah minggu yang sedang beribadah pada live streaming di HKBP Jakarta Sampurna. Tuhan memberkati kami semua Tuhan dengan berkat yang dari surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya Ama akan bacakan dulu ya. Mohon disimak, didengar, dan dihayati firman Tuhan yang hidup ini. Demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea
yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi." "Kamulah yang harus memberi makan." Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan.
Firman Tuhan ini yang dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini sangat terkenal. Tadi kita sudah mendengar lagunya, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya, sisanya 12 keranjang, 12 bakul. Oh, luar biasa. Yesus sedang berkeliling mengabarkan kabar baik, kabar kesukaan. Yesus banyak menyembuhkan orang, banyak memberikan mukjizat. Kenapa Yesus melakukan mukjizat bagi kita anak-anak sekolah minggu? Karena yang bisa melakukan mukjizat hanyalah Allah sendiri. Terus Amang, apakah saya, Om Peri atau kawan-kawan guru sekolah minggu, kakak-kakak bisa memberikan mukjizat? Bisa melakukan mukjizat atas nama Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa memberi mukjizat, tetapi Tuhanlah yang memberi mukjizat. Lantas anak-anak sekolah minggu, kepada siapa mukjizat itu diberikan ya? Kok Yesus memberikan kepada 5.000 orang ya? Pertama-tama memang mereka atau Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada bangsa Yerusalem pada saat Yesus memberikan kabar baik. Tetapi mukjizat itu adalah bagi semua orang. Bagi siapa saja kira-kira ya Amang ya? Anak-anak sekolah minggu harus tahu juga ya. Di Yesaya 35 ayat 4-10 dikatakan Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perkara, yaitu orang yang tawar hati itu dikuatkan. Itulah mukjizat Yesus. Orang yang buta dicilikkan, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh dapat berjalan, tanah yang tandus kering, tidak ada pohon-pohonan yang hidup, menjadi tanah yang subur gembur, dan pohon-pohonan tumbuh, hewan ternak berada di sekeliling dan hidup di sekitarnya. Orang yang sakit sampar, sakit yang sangat ditakuti orang, itu ditahirkan, disembuhkan. Apalagi orang yang tertawan dibebaskan dengan sukacita abadi. Wah, tertawan tuh orang yang tertekan, orang yang dipenjara, dia masih dapat perlawatan Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya itu. Sehingga walaupun dia di penjara, seperti Paulus di penjara, tapi ia tetap memberitakan kabar baik dari penjara, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau mukjizat itu datang kepada anak sekolah minggu atau kepada kita semua, maka kegirangan, sukacita akan memenuhi mereka. Sebaliknya, kedukaan, keluh kesah menjauh. Hebat sekali Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang dulu, Allah yang dulu menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun, melakukan mukjizat dengan membelah laut Tiberias, sehingga bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dan Joshua diselamatkan. Lot juga diselamatkan oleh Allah dengan mukjizatnya Sodom Gomora, sehingga kota Sodom Gomora di bumi hanguskan, tetapi Lot dan istrinya diselamatkan. Namun karena istrinya tidak setia, dia melihat ke belakang dan ia menjadi tiang garang. Tapi Lot mendapat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Ada banyak mukjizat anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, dalam firman ini juga anak kecil itu memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan dari anak-anak kecil itu. Dan hebatnya anak-anak sekolah minggu, anak itu mau memberikannya kepada Filipus, kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus memberikan komando, duduklah orang-orang banyak itu, suruhlah orang-orang banyak itu, Filipus, Andreas, agar mereka duduk. Kemudian Yesus mengambil roti jelai itu dan ikan itu, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan Bapa berkenan atas doanya, sehingga 5.000 orang itu
makan kenyang, sisanya 12 keranjang. Itu kisah yang luar biasa, yang nyata. Kalau kita mau berbagi, tadi anak-anak itu sudah berbagi kepada Filipus Andreas, diberikannya kepada Yesus 5 roti, menjadi suatu mujizat yang luar biasa. Bagaimana seandainya anak-anak sekolah minggu, jika diminta oleh orang tuanya, anakku tolong bersihkan kamarmu, tolong bantu ibu membawa piring, tolong merapikan meja. Kalau anak-anak patuh dan mendengar suara ibunya, baik ma, baik ibu, saya akan membantu, dan akhirnya semuanya tersusun rapih dengan dikomandai oleh ibunya. Dan ibunya berbahagia dan berdoa, ini anakku yang baik, berkatilah Tuhan, maka anak ini akan menjadi berkat. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang terbaik adalah tubuh, jiwa, dan roh kita, maka yang lain akan ditambahkan. Itulah berkat. Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itu adalah dupa yang harum. Nah, jika anak-anak sekolah minggu datang kepada Yesus, berdoa dan mengucap syukur, maka berkat dan pertolongan akan datang. Kalau anak-anak sekolah minggu mengalami kesulitan pelajaran matematik misalnya ya di sekolah, nilainya jeblok, apa yang harus kita lakukan? Buka buku pelajaran matematik, sebelum mempelajarinya berdoa kepada Yesus. Maka Allah yang maha pintar itu, takut akan Allah permulaan hikmat dan pengetahuan. Kalau kita berdoa dan mengucap syukur, maka otak kiri, otak kanan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan, diberikan kecerdasan yang dari surga. Maka lihatlah papa mamamu, lihatlah keluargamu, tulangmu, ada yang menjadi sarjana hukum, ada yang menjadi insinyur dan lain sebagainya, dan mereka mendapat pekerjaan-pekerjaan yang layak dan dapat memimpin keluarganya dalam kehidupan ekonomi yang cukup dan berkecukupan. Karena Tuhan menjanjikan apabila kita memberi, berempati menolong orang lain, dan kita terus saja mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan datang. Sama berkat itu kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana supaya kita tercukupi? Kita datang kepada makanan itu, kepada roti hidup itu. Dalam Yohanes 6 ayat 35, siapakah roti hidup? Yesus itu adalah roti hidup yang datang dari surga untuk berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan kita semua. Dan siapa yang datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Roti itu, makanan surgawi itu, Yesus itu sudah hidup di dalam hati kita, sehingga hati pikiran kita menyambut Yesus sebagai juru selamat, maka anak-anak sekolah minggu akan diberkati. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah sekolah minggu ya, dengan pimpinan daripada guru-guru sekolah minggu. Karena itu adalah jalan yang terbaik untuk menyambut roti hidup itu. Kalau roti hidup udah dalam hati kita, bukan saja makanan minum sandang papan di rumah yang akan dipenuhi oleh Tuhan, tapi berkat kelimpahan jikalau kita setia, berkat surgawi yaitu keselamatan yang selama-lamanya. Kita akan hidup di paradiso. The heaven is so real. Surga yang nyata bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Dia akan didudukkan bersama-sama dengan Yesus, dengan Allah Bapa di surga nanti. Itulah berkat terindah. Oleh karena itu anak sekolah minggu dalam situasi pandemi, tetaplah setia bersyukur dengan cara berdoa, dengan cara terus belajar giat dan terus memuji Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita senantiasa dalam sinar kasih Tuhan. Kalau kita selalu dalam sinar kasih Tuhan Yesus itu selalu ada pada kita,
Maka dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dimanapun kita akan menjadi berkat. Kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus membagi-bagikan apa yang menjadi talenta kita. Kalau anak-anak sekolah minggu pintar nyanyi, bernyanyilah. Kalau sudah waktu jadi gereja ya nanti ya sekolah minggu, bernyanyilah di sekolah. Pujilah Tuhan dengan cara memuji Tuhan di hadapan jemaatnya sekolah minggu, dan Tuhan berkenan dengan pujian itu. Kalau kita berdoa, disuruh kakak-kakak sekolah minggu, berdoalah doa syafaat yang sudah diajarkan oleh guru sekolah minggu, dan doa itu akan sampai kepada telinga atau pelataran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberkati sesuai dengan doa kita. Itulah berkat yang dari surga. Berkat yang di dunia ini, Tuhan peduli dengan hal-hal yang bersifat makanan dan minuman. Tuhan peduli kepada anak-anak yang sedang bersekolah belajar ya, dan Dia akan memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada anak sekolah. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah setia, maka engkau akan bersama-sama dengan Yesus dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur anak-anakmu sudah mendengar kasih dan kemurahan Tuhan melalui berkat yang istimewa, berkat yang di surga. Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat-berkat di dunia ini saja, tapi Tuhan juga menguatkan, meneguhkan kami yang ragu-ragu. Mujizat itu dilakukan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami yang tadi sudah percaya lebih percaya lagi, dan kami yang ragu-ragu diteguhkan, dikuatkan. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah mendengar kemuliaan-Mu nyata di atas kami, mujizat-Mu nyata bagi orang-orang yang menaruh harapan kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Semoga firman yang telah adik-adik dengar bertumbuh di dalam hati adik-adik semuanya. Betul? Betul sekali Abang. Dan jangan lupa Bang, Iya. tadi isi firmannya itu ditulis. Betul, adik-adik bisa mencatatnya ya, dan juga nanti bisa dibaca-baca kembali hasil dari yang sudah adik catat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Masin tua kita tadi. Betul sekali Abang. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, kita kembali ke pujian dari Kidung Jumat nomor 396, Yesus segala-galanya. Anak-anak sekolah minggu ini dikasih Tuhan,
kita mengakhiri ibadah kita dengan doa yang diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Kala ku cari damai